Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada mapel C3 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura jurusan ATPH SMKN Kaso Malang. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas skedul penanaman yang terdiri dari 9 tahapan, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemilihan benih dan persemaian. Yang pertama adalah penyiapan benih. Penyiapan benih ini memiliki tujuan, yaitu menjamin benih yang ditanam berkualitas dan tersedia sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketersediaan ini nanti kita akan hitung berdasarkan luas lahan yang akan kita tanam. Jadi berapa tanaman yang harus kita persiapkan untuk luas area tertentu. Selanjutnya, pedoman dalam penyiapan benih ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah daya tumbuh. Daya tumbuh benih yang baik itu minimal 85%. Artinya dari 100 benih itu akan ada 85 benih yang tumbuh dan sisanya mati. Lebih baik lagi jika kita memperoleh benih yang daya tumbuhnya 99%. Kemudian yang kedua adalah masa kadaluarsa. Ini penting sekali karena kalau benih sudah kadaluarsa, tidak bisa kita semai langsung, tetapi harus kita perlakukan khusus dulu. Bisa dengan perendaman dengan air panas, air hangat, bisa juga dengan bahan kimia tertentu seperti dengan JPT. Nah, dan yang terakhir adalah ketinggian tempat. Ini sangat penting karena secara alami tanaman itu memiliki habitat masing-masing, yaitu dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Sebagai contoh, bila kita menanam bawang merah Brebes pada ketinggian 800 dpl, maka hasilnya tidak akan memuaskan karena bawangnya akan menjadi seperti kucai. Selanjutnya adalah pesemaian. Pesemaian ini bertujuan untuk memperoleh benih yang sehat dan pertumbuhannya baik. Karena keberhasilan budidaya itu ditentukan oleh benih. Jika benihnya sehat, maka hasilnya juga akan baik. Pembuatan media semai. Untuk pembuatan media semai yang pertama, kita harus mengambil tanah gunung atau subsoil. Tanah gunung itu lebih dikenal dengan nama humus. Kenapa harus subsoil, tidak topsoil? Karena subsoil itu lebih steril. Dia berada pada lapisan bawah sekitar 20-30 cm dari atas. Topsoil subur tapi dia sudah tidak steril. Sehingga benih tanaman yang memakai topsoil itu akan tumbuh baik tapi dia akan terkontaminasi dengan berbagai penyakit. Selanjutnya adalah kompos. Kompos ini nanti akan menjadi makanan pertama dari benih yang tumbuh. Bisa dari pupuk kandang yang sudah kita campur dengan EM4, EM bambu. Kita fermentasi dulu baru kita gunakan. Selanjutnya kaptan. Kenapa kaptan digunakan? Karena ini adalah untuk menetralisir pH tanah. Karena biasanya semua tanaman itu akan tumbuh baik pada pH yang netral. Sekam bakar. Sekam bakar digunakan supaya pori-pori tanah itu menjadi renggang, sehingga pertumbuhan akar akan menjadi optimal. Bahasa Sundanya tidak madet. Berikutnya air. Air ini adalah untuk melembabkan media tanah yang terdiri dari tanah, kompos, kaptan, dan sekam bakar. Nah, dari kelima media pembuat semai ini kita campur dengan komposisi tertentu. Sehingga akan menghasilkan suatu media semai yang akan menumbuhkan benih yang sehat dan baik. Selanjutnya, perlakuan media semai. Setelah kita memperoleh kelima bahan untuk persemaian, kita akan melakukan media semai itu. Yang pertama bisa diisikan ke tray. Tray sekarang umum digunakan dalam pembibitan. Kenapa? Karena tray itu lebih ekonomis, gampang dibawa-bawa ke lokasi penanaman dalam jumlah besar. Keuntungan lainnya dengan menggunakan tray, tanaman tidak akan stres begitu dipindahkan ke tempat penanaman.
Yang berikutnya polybag. Polybag ini persemaian yang sudah umum. Keuntungan dari polybag, benih yang disemai dia tidak akan stres saat dipindahkan ke lapangan. Kerugiannya polybag terlalu memakan tempat, sehingga kurang efisien dibanding dengan tray. Dan itu akan memerlukan cost yang tinggi saat kita mengangkut ke lahan. Dan cara yang ketiga, media semai diaduk dengan tanah di bedengan di sekitar area penanaman. Ini adalah cara yang umum digunakan oleh para petani. Maksudnya, keuntungannya adalah untuk efisiensi biaya pengangkutan. Karena benih yang disemai bedengan itu akan disebar dan akan masuk benih dalam jumlah yang banyak. Kerugiannya, penanamannya, benih yang kita tanam itu nanti akan stres, sehingga diperlukan waktu yang tepat untuk menanamnya. Dan biasanya benih yang disemai di bedengan itu akan ditanam sekitar jam 2 ke atas, saat matahari mulai tidak terlalu panas dan menuju ke sejuk, sehingga tanaman tidak akan terlalu mengalami penguapan. Nah, itu tadi ketiga media semai. Selanjutnya adalah perlakuan benih. Jika kita sudah memiliki benih yang 3 ketentuan, yaitu daya tumbuh, masa kadaluarsa, dan ketinggian tempat yang sesuai, sekarang benihnya kita perlakukan. Yang pertama, benih direndam dalam air hangat, bisa 5-10 menit. Kenapa harus direndam dalam air hangat? Ini adalah untuk menghentikan masa dormansi benih, di mana masa dormansi itu adalah masa tidurnya benih. Dengan direndam dalam air hangat, maka titik pertumbuhan benih akan terpacu. Setelah benih direndam dalam air hangat, kita peram di handuk atau bahan lain yang diperkirakan akan tetap lembab selama diperam 24 jam. Setelah diperam di handuk, maka benih ini kita simpan pada wadah selama 24 jam, baru besoknya kita lihat hasilnya. Kalau sudah tumbuh kecambah, maka benih siap dipindah ke pesemaian. Nah, demikian tentang tahapan yang pertama, yaitu penyiapan benih dan pesemaian. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Tetap semangat, jaga prokes, dan jangan lupa laporannya.